Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Permatasari, NIM 20027, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati dosen mata kuliah Kak Ainun selaku dosen mata kuliah Analisis dan Evaluasi Bisnis, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang model sistem bisnis. Tapi saya di sini lebih terfokus pada studi kasusnya karena sebelumnya kita sudah mempelajari apa sih model sistem bisnis itu. Tetapi tidak usah takut karena saya akan menyinggung sedikit atau mendefinisikan serta memberikan contoh-contoh apa sih model sistem bisnis itu. Ngomong-ngomong soal franchise, hari ini tuh aku akan ngasih tahu sama kalian gimana sih caranya untuk punya Indomaret sendiri, atau gimana sih caranya untuk buka gerai Indomaret sendiri, hukum apa saja dan apa aja sih syarat-syaratnya. Ikuti terus. Nah, ini nih poin-poin yang akan saya bawain pada hari ini. Yang pertama itu ada definisi, kedua fungsi, ketiga jenis, keempat waralaba atau franchise karena studi kasusnya itu terfokus pada waralaba ya yang akan saya bawakan. Dan yang terakhir ada studi kasus. Ini kita akan membahas tentang si Indomaret tadi. Nah, dilansir dari Investopedia, model bisnis adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah sebab mereka sudah mengetahui nih apa produk yang akan diciptakan serta target pasar yang akan dituju. Jika dilihat dari segi aspek, maka model bisnis dalam perusahaan ini memiliki dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Nah, selanjutnya pada poin kedua, apa sih fungsi model bisnis itu? Ada 6 fungsi model bisnis. Yang pertama, merencanakan dalam memberi nilai lebih. Yang kedua, mengidentifikasi segmen pasar. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur rantai nilai. Dan yang keempat, merencanakan biaya serta keuntungan. Yang kelima itu ada menggambarkan posisi perusahaan di antara perusahaan penyedia kebutuhan dan pelanggan serta mengidentifikasi perusahaan pelengkap dan pesaing. Dan yang keenam itu memformulasikan strategi yang kompetitif. Maksudnya itu di mana perusahaan akan memegang keuntungan lebih dibandingkan daripada pesaingnya. Selanjutnya, apa aja sih jenis model bisnis? Yang pertama itu ada franchise yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi model bisnis ini biasanya dikenal dengan sebutan waralaba. Franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan oleh industri, jasa, dan lain-lain. Konsep dari model bisnis ini tuh ketika ada seseorang ingin memulai bisnis tidak perlu lagi membuat bisnis sendiri dari awal. Cukup menggunakan model bisnis yang sudah ada atau menjiplak, tetapi dengan secara resmi. Yang kedua itu ada marketplace. Marketplace itu bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web atau aplikasi. Nah, selanjutnya ada dropship. Pada model bisnis dropship ini juga mengendalikan kegiatan online dalam aktivitasnya. Ketika menerapkan dropship tidak perlu membuat toko offline. Nah, sebagai dropshipper menjual barang kepada konsumen melalui toko online. Dinilai keuntungannya relatif lebih kecil karena pendapatannya dihitung selisih modal untuk membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Dan selanjutnya ada subscription. Itu bisnis model ini merupakan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut. Waktunya itu bisa 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Nah, di era digital seperti ini sudah banyak bisnis yang menerapkan model-model bisnis seperti ini, seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir itu manufaktur. Dalam model bisnis ini biasanya perusahaan atau pabrik akan membuat sebuah dan menjualnya untuk mendapatkan profit yang sangat menguntungkan. Saat melakukan penjualan manufaktur akan langsung menjualnya kepada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Nah, masuk dia ke poin utama yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu franchise atau waralaba. Franchise dipopulerkan di negara Amerika Serikat itu tahun 60-70-an, di mana franchise sendiri bermakna kebebasan atau freedom. Pada tahun 1990, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik, politik yang stabil, dan keamanan yang terjamin, para investor dari luar negeri itu mulai melirik Indonesia. Di sini, pada tahun ini, franchise asing mulai booming di pasar Indonesia. Berdiri pula Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI sebagai wadah yang menaungi pawaralaba dan terwaralaba. Nah, pada tahun 97 terjadi krisis moneter di Indonesia nih. Pada saat ini diikuti oleh krisis ekonomi dan juga politik yang mengakibatkan jatuhnya industri franchise di Indonesia. Banyak franchiser asing yang meninggalkan Indonesia dan hampir sekitar 500 outlet yang tutup oleh karena kondisi yang tidak mendukung ini. Nah, di sini ada tabel, kalian bisa lihat sendiri gimana
Dan di tahun berapa jatuhnya franchise di Indonesia itu pada tahun 1997 ya, dari yang awalnya 230 jadi 165, dan bangkit lagi di tahun 2000 yaitu 261, sampai di 2006 itu totalnya 450 franchise. Hingga saat ini, franchise lokal berkembang hingga 360 merek produk dan di mana terdapat 9.000 outlet, baik franchise ataupun company owned. Menurut Sugianto, ada dua faktor yang mendorong para investor itu berinvestasi di pada dunia franchising. Yang pertama itu karena jumlah mall dan retail space yang meningkat, karena agen properti mempromosikan space di mall sebagai salah satu investasi yang menguntungkan. Nah, yang kedua itu tarif atau bunga deposito yang perlahan-lahan menurun. Hal ini mendorong para investor itu untuk melihat kesempatan investasi lainnya yang lebih prospektif dan menguntungkan serta resiko yang lebih kecil, apalagi kalau bukan franchise. Bidang usaha yang relatif stabil adalah bisnis retail di Indonesia. Bisnis ini terus berkembang seirama dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari kita. Apalagi kalau bukan minimarket atau seperti Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Yang tetap konsisten berkecimpung di bidang minimarket, dikelola sebagai profesional dan dipersiapkan memasuki era globalisasi. Nah, franchise itu sendiri memiliki 3 elemen di dalamnya. Yang pertama ada merek, sistem bisnis, dan juga biaya. Yang pertama itu merek. Pemilik dari sistem waralabanya memberikan lisensi kepada terwaralaba untuk menggunakan merek atau dagang jasa logo yang dimiliki oleh pewaralaba itu pastinya harus diberikan ke yang membeli si franchise itu. Nah, yang kedua itu ada sistem bisnis. Keberhasilan dari suatu organisasi waralaba tergantung dari penerapan sistem atau metode bisnisnya. Sistem bisnis tersebut merupakan pedoman yang mencakup standarisasi produk atau makanan atau jasa standar rupa dan fasilitasi bisnis. Juga termasuk kontrol persediaan dan juga kebijakan pada bisnis tersebut. Nah, yang ketiga itu biaya, di mana di sini terdiri dari biaya awal, biaya royalti, biaya jasa, biaya lisensi, dan atau biaya pemasaran bersama. Biaya lainnya juga dapat berupa biaya jasa yang diberikan kepada terwaralaba, misalnya biaya manajemen dengan kontrak yang sudah disepakati pastinya. Nah, selain dari elemen tersebut, ada pula hukum-hukum yang harus kita taati saat ingin menerapkan franchise atau membuat suatu franchise. Yang pertama itu perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata 1338 pasal 1, 1233 sampai dengan 1456 KUHP Perdata. Nah, di sini para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, syarat-syarat sahnya perjanjian dan sebagainya. Nah, yang kedua itu hukum keagenan sebagai dasar hukum KUH Dagang, Makelar, dan Komisioner. Ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif seperti berbagai ketentuan dari Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan sebagainya. Seringkali ditentukan dengan tegas dalam kontrak franchise bahwa di antara pihak franchisor dan franchise tidak ada hubungan atau suatu hubungan keagenan satu sama lain. Nah, yang ketiga itu undang-undang merek, paten, dan hak cipta sebagai dasar hukum. Berhubung terikutnya merek dagang dan logo milik pihak franchisor dalam suatu bisnis franchise, apalagi dimungkinkannya adanya suatu penemuan baru oleh pihak franchisor, penemuan di mana dapat dipatenkan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 1982 Paten, Undang-Undang Nomor 7 1987 itu hak cipta. Dan yang keempat itu ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum. Franchise justru dipilih untuk mengelak dari larangan-larangan tertentu bagi suatu perusahaan asing ketika hendak beroperasi lewat direct investment. Dia hukum-hukum yang harus diperhatikan jika Anda ingin membuka atau membeli sebuah franchise. Jadi jangan sampai melanggar hukum-hukum karena itu akan menghambat bisnis Anda. Seperti yang saya janjikan tadi, franchise yang akan dijadikan contoh itu adalah Indomaret. Pada tahun 97, Indomaret melakukan kemitraan atau membuka waralabanya. Pola waralaba ini ditawarkan setelah Indomaret itu terbukti sehat dan memiliki lebih dari 700 gerai yang didukung oleh sistem dan format bisnis yang baik. Nah, pengalaman panjang yang telah teruji itu mendapat sambutan positif nih dari masyarakat. Terlihat dari meningkatnya jumlah gerai waralaba Indomaret. Dari 2 gerai pada tahun 97 menjadi 785 gerai pada 2006. Program waralaba Indomaret ini tidak rumit, terbukti juga dapat diterima masyarakat dengan baik. Bahkan sinergi pewaralaba dan terwaralaba ini merupakan salah satu keunggulan domestik dalam memasuki era globalisasi. Nah, keuntungan-keuntungan nih jika kita menjadi waralaba dari si Indomaret ini, yang pertama itu transformasi pengetahuan.
Bergabung dengan Indomaret akan banyak diperoleh pengetahuan bisnis toko modern dan sekaligus menempatkan Anda sebagai pelaku bisnis. Yang kedua itu juga ada potensi pasar. Membantu survei lokasi dari Indomaret akan memperkaya wawasan mengenai potensi dan strategi tidak full time. Kedua itu ada potensi pasar, di mana bantuan survei lokasi dari Indomaret akan memperkaya wawasan mengenai potensi dan strategi tidak hanya suatu lokasi. Yang ketiga itu ada tidak full time. Dukungan sistem operasional toko yang terintegrasi membuat para investor itu nggak perlu terlibat secara full time dalam operasional toko ataupun meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Jadi bisa dibarengkan atau bisa dijadikan sampingan dari pekerjaan utama kita gitu. Nah, yang keempat itu ada peluang berkembang. Investor dapat memiliki lebih dari satu toko unit dengan tingkat kesibukan yang sama dan dapat diatur. Jadi kita bisa boleh banyak nih punya franchise Indomaret. Yang kelima ada minimalisasi risiko. Perencanaan matang mulai survei lokasi sampai dengan pembukaan itu juga akan dituntun oleh Indomaret. Untung banget kan kawan-kawan? Nah, beberapa syarat yang harus kalian lengkapi itu, yang pertama ada warga negara Indonesia pastinya. Yang kedua menyediakan ruang usaha ukuran 125 sampai 150 meter milik sendiri ataupun menyewa. Yang ketiga itu memiliki NPWP dan PKP serta kelengkapan perizinan lainnya. Yang keempat itu investasi peralatan toko dan biaya waralaba. Itulah syarat-syarat yang harus kalian lengkapi jika kalian ingin membuka franchise Indomaret. Tidak usah takut, pihak Indomaret juga pasti akan menuntun kalian dan membantu Anda dalam menyiapkan pengelolaan toko, apalagi membuka sebuah toko milik dia. Yang mungkin banyak sekali, itu diantaranya ada studi kelayakan investasi, tata ruang, renovasi, pembelian, seleksi, paket sistem, dan masih banyak lagi jika kalian memang benar-benar ingin membuka gerai franchise Indomaret. Nah, jadi pola waralaba Indomaret itu ada dua ya. Yang pertama kalau kita udah punya tempat, yang kedua kalau belum punya tempat. Nah, untuk yang belum memiliki tempat itu, yang pertama ada usulan lokasi TUK baru. Indomaret menawarkan lokasi yang sudah disurvei dan dirancang dengan matang, seperti desain layout toko, estimasi investasi, pendapatan, pengeluaran, dan lain sebagainya itu udah direncanain sama Indomaret. Jadi kalau kita nggak punya tempat bisa langsung minta paket yang ini. Nah, yang kedua itu ada take over kepemilikan. Maksudnya itu menawarkan toko milik sendiri yang sudah teruji dan menguntungkan. Sistem ini relatif lebih safe, namun nilai investasinya lebih tinggi dibanding dengan membuka toko baru karena ada nilai goodwill sebagai pengganti biaya pengembangan toko sejak dibuka hingga mencapai kondisi mapan. Poin kedua itu memiliki tempat. Jika kita punya tempat sendiri nih kawan-kawan. Apabila Anda memiliki lokasi usaha, Indomaret menawarkan kerjasama sebagai berikut. Ruang usaha atau rumah ataupun tanah, prosedur kerjanya dengan usulan lokasi toko baru. Kalau kita udah punya usaha atau seperti punya lahan luas atau kita ingin ada Indomaret di dalam usaha kita, kita bisa nih pakai paket yang ini. Kita masukin Indomaret ke dalam usaha kita. Tapi Indomaret pastinya terlebih dahulu melakukan survei kelayakan lokasi yang udah Anda usulkan, mulai dari potensi wilayah, peruntukan bangunan, perizinan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu minimarket exciting. Di sini, bila Anda sudah memiliki toko yang berkembang, ingin mengembangkannya lagi, dapat bergabung dengan Indomaret. Prosedur standarnya sama, mulai dari survei kelayakan lokasi sampai dengan estimasi payback period. Nah, ini tuh tabel ilustrasi hitungan laba bagi waralaba Indomaret kalau kalian bener-bener pengen banget buka franchise Indomaret. Di sini udah dijelasin, kalian bisa lihat investasi awal itu ada franchise fee untuk 5 tahun, biaya startup dan promosi, penataan dan dekorasi, peralatan toko gudang, pendingin ruangan. Di sini juga udah diterapin harga-harganya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Totalnya ada 300 juta. Nah, si 300 juta itu total investasi awal. Yang kedua itu ada perkiraan pendapatan per bulan. Kalian bisa kalikan nih, penjualan 8 juta kali 30 hari itu totalnya 210 juta. Asumsi margin keuntungan kotor 11% itu 23 juta. Selanjutnya ada perkiraan pengeluaran per bulan, biaya karyawan, biaya operasional, biaya royalti, dan lain sebagainya. Di total pengeluaran per bulan itu ada 15 juta. Jadi laba per bulan itu 23,1 juta, 15 juta, dan 8,1 juta. Jadi kalian bisa hitung sendiri nih laba per bulannya berapa, untungnya berapa, balikin modalnya berapa. Di sini juga ditulis keterangan asumsi gerai, franchise fee,
belum masuk modal, sewa tempat dan lain sebagainya, kalian bisa googling atau cari-cari sendiri nih gimana caranya. Jadi kesimpulannya itu perkembangan usaha waralaba di Indonesia itu sangat berkembang pesat ya kawan-kawan. Usaha waralaba itu menguntungkan dibandingkan membuka usaha sendiri. Salah satu bisnis waralaba yang sangat diminati itu adalah bisnis retail seperti Indomaret. Dengan modal yang tidak begitu besar dan juga kemudahan dalam berbisnis membuat bisnis ini semakin diminati. Tambah lagi dari pihak Indomaretnya juga membantu banget nih si pewaralaba untuk membuka franchise dan dituntun dengan baik dan benar. Juga mereka secara terbuka menjelaskan tentang keuangannya dan keuntungan serta keperluan yang harus kalian keluarkan dalam tiap bulannya itu dituntun sama Indomaret. Jadi tunggu apa lagi, kalian boleh langsung aja take in list di tahun ini kalian buka franchise Indomaret. Setelah selesai sudah pemaparan materi dari saya, semoga hasil analisis saya ini membantu teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dalam apa sih franchise itu. Terima kasih, saya pamit undur diri. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.